Skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia asuhan Kim Pan-gon sejatinya memulai 2 laga grup B Piala AFF 2022 dengan hasil manis. Setelah menang 1-0 atas Myanmar di kandang lawan, Safawi Rashid dan kawan-kawan menggilas Laos 5-0. Koleksi 6 poin dari 2 pertandingan membuat Malaysia di atas angin untuk melaju ke 4 besar Piala AFF 2022. Namun, semuanya berubah setelah Malaysia kalah 0-3 dari Vietnam di laga ketiga yang berlangsung semalam. Kekalahan itu membuat nasib Malaysia di ujung tanduk. Jika kalah dari Singapura di laga pamungkas grup B Piala AFF 2022 yang berlangsung pada Selasa, 3 Januari 2022, skuad Harimau Malaya dipastikan tersingkir di fase grup. Kondisi ini sama persis dengan yang dialami Malaysia di Piala AFF 2020. Saat itu Malaysia mengawali 2 laga dengan kemenangan, yakni menang 3-1 atas Kamboja dan menghajar Laos 4-0. Sayangnya di pertandingan ketiga, Malaysia dihajar Vietnam 0-3. Kalah dari Vietnam membuat Malaysia wajib menang saat bersua Timnas Indonesia di laga pamungkas fase grup. Saat itu, hanya kemenangan yang bakal membuat Malaysia lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Hasilnya, Timnas Indonesia dengan skor 1-4. Alhasil, Timnas Indonesia dan Vietnam lolos ke semifinal Piala AFF 2020 mewakili grup B, sedangkan Malaysia terkunci di urutan ketiga. Karena itu, Malaysia bak merasakan deja vu. Saat ini, bisa dibilang Singapura rival utama Malaysia dalam memperebutkan tiket semifinal Piala AFF 2022. Baru melakoni 2 pertandingan di grup B Piala AFF 2022, The Lions julukan Singapura sudah mengoleksi 6 angka. Singapura semakin dekat ke semifinal Piala AFF 2022 jika menang saat menjamu Vietnam pada Jumat, 30 Desember 2022. Jikapun gagal menang dari Vietnam, ada cari lain yang bisa mengantarkan Irfan Fandi dan kawan-kawan menuju 4 besar. The Lions hanya butuh hasil imbang di 2 laga terakhir, yakni saat menjamu Vietnam dan bertandang ke markas Malaysia. Koleksi 8 poin sudah cukup bagi Singapura finish di posisi 2 besar grup B Piala AFF 2022. Suporter Timnas Indonesia mendapatkan puja-puji dari sebuah media Malaysia. Loyalitas dan antusiasme pemain ke-12 skuad Garuda disebut layak jadi contoh. Adalah media komunitas Harimau Malaya yang memberikan pujian kepada suporter Timnas Indonesia, merujuk pada pengamatan ketika skuad Garuda menang telak lawan Brunei Darussalam dengan skor 7-0 di Kuala Lumpur, Malaysia. Walaupun kesuksesan tersebut, salah satu faktor pendukung utama adalah dukungan dari suporter Indonesia yang tetap loyal mendukung pemain walaupun tampil di luar Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari laga lawan Brunei, di mana separuh dari 18.000 kapasitas stadion didominasi oleh lautan merah dan putih, sebut Harimau Malaya. Harimau Malaya juga memuji antusiasme suporter Timnas Indonesia yang sudah meramaikan wilayah stadion pada pukul 15 waktu setempat, walaupun laga lawan Brunei pada saat itu baru kick-off pada pukul 18. Apalagi laga ini dimainkan pada saat libur nasional di Malaysia, yang memungkinkan mereka memberikan kesempatan untuk membanjiri stadion dan memberikan sorak-sorai tanpa henti mendukung para pemain selama 90 menit. Kian menarik karena ketika para pemain mereka berhasil mencetak gol demi gol, sorak-sorai fans Indonesia, yang memadati stadion tampaknya berhasil memadamkan semangat bangkit dari pemain lawan, tulis media tersebut. Pujian Harimau Malaya terhadap suporter Timnas Indonesia berlanjut dengan menyatakan bahwa, semangat macam ini seharusnya bisa menjadi sebuah contoh, bukan cuma untuk Malaysia tapi juga di Asia Tenggara. Dukungan dari pemain ke-12 semacam ini akan menjadi tulang punggung bagi para pemain untuk terus berusaha sebaik mungkin di lapangan seraya terus mengejar kemenangan. Tengah hangat diperbincangkan, media Spanyol menyoroti debut bek Jordi Amat bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Jordi Amat adalah pemain naturalisasi Indonesia. Bek kelahiran Spanyol tersebut memiliki darah Indonesia dari neneknya. Pemain 30 tahun itu dikaitkan dengan naturalisasi Timnas Indonesia sejak 2018. Proses panjang Jordi itu berakhir pada November lalu. Mantan pemain Real Betis itu akhirnya menjalani debut bersama skuad Garuda pada pertandingan pertama grup A Piala AFF 2022 melawan Kamboja, Jumat, 23 Desember 2022.
Debut Jordi Amat itu jadi sorotan media Spanyol, Estadio Deportivo. Ex-pemain Real Betis mendapatkan pertandingan pertama bersama Timnas Indonesia, tulis Estadio dalam judulnya. Dalam laporan tersebut Jordi Amat disebut harus menunggu lebih dari 1 tahun untuk bermain bersama tim Merah Putih. Jordi dianggap sebagai salah satu pemain dengan penampilan bagus di Betis ketika dilatih Quique Setien pada 2017 break 2018. Sebelum debut dengan Indonesia, pemain asal Catalunya itu menghabiskan usia muda dengan timnas Spanyol. Jordi Amat pernah jadi anak asuh Luis Milla, yang kini melatih Persib Bandung, di Spanyol U20 bersama Dani Carvajal, Sarabia, Suso, Paco Alcacer, Saul Niguez, Alvaro Morata, dan Iker Muniain. Salah satu faktor yang membawa Jordi menanggalkan kewarganegaraan Spanyol adalah darah nenek yang berasal dari Makassar. Karena hubungan darah itu Jordi cepat menjadi warga negara Indonesia. Nenek saya yang banyak mendukung saya selama saya berkarir sebagai pesepak bola, lahir di Makassar, kata Jordi. Sepulang dari Malaysia, timnas Indonesia tak bisa santui usai menjalani laga tandang melawan Brunei Darussalam di Malaysia. Setibanya di tanah air, Selasa, 27 Desember 2022, skuad Garuda langsung berlatih di lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat. Latihan itu dilakukan untuk persiapan menghadapi Thailand pada matchday ketiga grup A Piala AFF 2022, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Desember 2022. Latihan berlangsung selama 1,5 jam, dari pukul 18 hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, menu latihan yang diberikan tidak berat, hanya condio tioning. Kami akan mempersiapkan semaksimal mungkin untuk lawan Thailand nanti, ujar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kepada awak media di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, 27 Desember 2022. Saat ini, Thailand dan timnas Indonesia sedang bersaing ketat di grup A. Kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Namun, Thailand berhak menempati peringkat pertama klasemen sementara grup A karena unggul selisih gol dari timnas Indonesia. Dalam 2 laga sebelumnya, Thailand sukses membantai Brunei Darussalam 5-0 dan Filipina 4-0. Sedangkan timnas Indonesia hanya menang tipis atas Kamboja 2-1, dan baru bisa menang telak saat bersua Brunei Darussalam 7-0.